Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Yang pertama adalah Rasulullah menangis karena takut pada Allah. Salah satu sebab utama yang membuat Rasulullah menangis adalah yang berkaitan pada turunnya rahmat dan ampunan dari dosa-dosa. Rasulullah banyak menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah menangis dalam sholat malam. Sahabat Bilal bin Rabah pernah melihat janggut Rasulullah yang mulia basah oleh air mata. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu atas segala apa yang telah lalu dan apa yang akan datang?" Rasulullah pun menjawab, "Apakah saya harus tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah ayat turun padaku malam ini, dan celakalah bagi orang yang tak membaca dan mentafakurinya." Ayat itu memiliki arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata kepada Bilal, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya." Perkara kedua yang membuat Rasulullah menangis adalah Rasulullah juga menangis dalam sholatnya dan saat mendengar Al-Quran. Rasulullah sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada surat An-Nisa ayat 41, seketika Rasulullah meneteskan air mata. Surat itu berbunyi, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka." Surat itulah yang membuat Rasulullah meneteskan air matanya. Yang ketiga adalah Rasulullah menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulsum, jatuh sakit. Dia merasakan kematiannya telah dekat dan ia tetap berada di tempat tidurnya. Ummu Kulsum tak pernah berhenti berzikir. Hingga pada pagi hari Aisyah datang menemuinya. Dia mendapati Ummu Kulsum telah berjuang di akhir hayatnya. Kabar itu pun disampaikan pada Rasulullah dan Utsman bin Affan. Saat Rasulullah tiba, putrinya itu berada pada saat-saat terakhirnya. Air mata Rasulullah menetes dari matanya. Ketika itu Ummu Kulsum wafat. Asma binti Umais, Syafiyah binti Abdul Muthalib, Ummu Atiyah al-Ansari, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandikan jasad Ummu Kulsum. Kemudian jasad Ummu Kulsum dibawa di kompleks pemakaman Baqi dan dimakamkan di sana. Rasulullah ridho dengan takdir Allah. Beliau berduka dengan kehilangan putrinya. Namun Rasulullah sabar. Peristiwa itu terjadi pada Syaban tahun ke-9 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Rasulullah bersedih ketika para sahabatnya syahid dalam perang Uhud, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah menangis dan sangat sedih karena kehilangan mereka. Itulah beberapa perkara yang pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Mari kita hantarkan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.